Rasulullah SAW menunjukkan sifat sabar dan menahan amarahannya dan emosi. Dan Rasul tidak pernah wa kana la yantasiru li nafsihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menguntungkan diri atau memenangkan diri dalam kasus peribadinya. Tidak pernah. Selalu memaafkan. Tapi kalau dalam hal agama yang dihina, Rasulullah yang dihina sendiri, atau dihina Islam, dihina Quran, Rasulullah marah. Kalau terkait urusan Allah, Rasul marah. Wa kana la yaghdabu illa fi haddin min hududillah. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali dengan aturan atau hal-hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan pribadi, tidak pernah marah. Diusir dari Makkah, 40 tahun hidup di kota Makkah, tempat kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun berdakwah, berarti 53 tahun dia berada di Makkah. Ujung-ujungnya diusir, bahkan diancam mau dibunuh. Makanya Allah perintahkan hijrah. Dia berhijrah sampai sudah keluar dari kota Makkah di perbatasan, dan dia mempandangi kota Makkah sambil menangis. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki lama kharajtu. Kalau bukan kaum Makkah mengusir aku, saya tidak pernah mau keluar dari kota Makkah. Tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diusir. Kapan bisa lagi ke kampung halamannya? Kapan bisa lagi ke tempat kelahirannya, kota kecintaannya? 8 tahun di Madinah belum bisa dia kembali ke Makkah. 8 tahun belum bisa memadamkan rasa rindu kepada Makkah. Pernah enggak Bapak Ibu merasakan itu? Belum. Karena belum pernah diusir dari kampung kita. Tak pernah dihina di kampung kita sendiri. Coba bayangkan kalau kita menjalani tugas di luar kampung, dan begitu selesai tugas kita bertahun-tahun, dan kita kembali ke kampung kita, malah diusir sama masyarakat. Tega enggak? Bisa enggak kita terima? Susah. Membayangkannya aja susah. Bagaimana kalau bisa merasakannya? Rasul datang tahun 7 Hijriyah hanya dengan pakaian ihram, ingin melaksanakan umrah, tidak dibolehkan sama kufar Quraisy. Kampung saya, kota kelahiran saya, tak boleh, tak boleh. Sampai terjadi sulhul Hudaybiyah, baru Rasulullah SAW kembali ke tahun berikutnya, tahun 8, baru terjadi Amu Fatah Makkah. Sampai Rasulullah SAW naiki unta dan membaca Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika di Fatah Makkah, semua kufar Quraisy datang, semua pimpinannya, semua orang-orang yang selama ini memusuhinya, menghina, mencaci maki, bahkan membunuh sahabatnya. Dan Rasulullah SAW membawa tongkat di atas untanya sambil jalan dan tawaf. Kemudian dia menunjukkan tongkatnya di atas kepala batung-batung yang ada di sekitar dan sekeliling Ka'bah. Lebih dari 300 batung yang ada di situ. Hanya dengan Rasulullah SAW tunjukkan tongkatnya dan membaca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil Rasulullah SAW membaca ayat itu, semua batung-batung itu jatuh, rotoh dan juga menjadi pasir. Habis itu selesai tawaf, Rasulullah SAW menaiki pintu Ka'bah. Semua kufar Quraisy ada di posisi bawah dan semuanya tunduk. Sambil Rasulullah SAW menyampaikan perkataan kepada Quraisy, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?"
Apa kalian kira akan saya lakukan terhadap kalian? Kalian kira-kira apa? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Mereka menjawab, akhun karim wa ibnu akhin karim. Kami kenal adalahmu dari saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Subhanallah, sekarang kau dibilang mulia, kemarin dihina dan dicaci maki. Kebalik. Kenapa kau kebalik? Karena yang berkuasa sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Bahasa mereka lembut, bukan kasar lagi. Akhun karim wa ibnu akhin karim, dari saudara kami yang mulia dan juga dari keturunan yang mulia. Apa jawab Rasulullah SAW? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian dibebaskan, dan hari ini tidak ada balas dendam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kita hadapi di Indonesia bukan krisis pemerintah, bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, tapi yang kita hadapi krisis akhlak. Kalau kita bisa bangkitkan akhlak yang benar, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadi contoh yang baik, insya-Allah Islam bakal makmur dan Allah berkahi negeri kita ini Indonesia. Sekarang mohon maaf, sampai jangankan masyarakat biasa, sampai sekarang para dai, para asatis sudah bisa keluar dari mulutnya kata-kata jorok. Kata-kata yang saya mohon maaf, saya tidak berani sebutkannya. Tak layak. Harus kita sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai kiai, kita harus mencontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Sakit hati sama orang, kita marah sama orang, tidak boleh kita menyampaikan selain berkata-kata. Saya milih sabar dan saya milih meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau ada balasan dari umat, tak apa-apa. Ini umat berhak untuk marah dan protes, itu haknya umat. Tapi saya pribadi, saya mampu menahan tidak protes, saya mampu menahan tidak marah, saya mampu menahan dan menjaga mulut saya tidak keluar kecuali yang baik. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Kita harus, Nabi Muhammad kan imam kita, Nabi Muhammad idola kita, Nabi Muhammad figur kita, Nabi Muhammad contoh yang terbaik, bahkan yang tersempurna. Tak ada yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW yang kita contohkan. Sekarang coba anak-anak kita, apa idola anak-anak kita? Pemain bola. Minta belikan baju yang namanya Ronaldo, Messi. Itu karena idola mereka. Padahal ada pemain bola yang hebat Muslim, tapi sayang sekali anak kita lebih cenderung kepada hebatnya orang main bola yang non-Muslim. Banyak di Liga Inggris, Spanyol, Jerman, banyak pemain bola yang hebat tapi dan agama Islam. Kenapa kita tidak menunjukkan kepada anak kita, inilah penggantinya daripada kamu ke sana mencintai orang yang non-Muslim, ini penggantinya. Hebat main bola, bagus, dia bisa berdoa, bisa menunjukkan akhlak yang baik, menjaga salatnya. Bahkan sampai ada pemain bola, walaupun dia lagi main bola, menjalani tugasnya, tapi dia bisa menjaga dan puasa. Ini harus kita tiru, contoh. Sekarang lebih parah lagi, pemuda-pemuda. Dulu kita khawatir anak-anak kita, sekarang pemuda-pemuda, pemuda-pemudi kita, idolanya apa? Artis Korea. Jangankan anak muda sekarang yang suka artis Korea, sambil bapak-bapak ikut-ikutan nonton artis bola Korea. Yang lebih parah, malah disuruh kita contohkan budaya Korea. Alhamdulillah, kita punya budaya kaya raya, tak perlu kita mengikuti budaya Korea. Betul kan? Betul. Banyak alhamdulillah tradisi yang baik di tengah kita. Gotong royong di antara kita,
saling membagi, saling mencintai, kebersamaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyak budaya di Indonesia yang harus kita banggakan dan kita syukuri. Kok disuruh kita ikuti contoh Korea sih? Korea yang ikut kita tidak perlu ikut siapa-siapa. Kita cukup mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Jujur saja Bapak Ibu, setiap saya membaca spanduk di jalanan, ada tulisan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya boleh bicara jujur, saya tidak pernah merasakan memperingati Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bagi saya tidak perlu memperingati Nabi Muhammad SAW. Karena setiap waktu, setiap saat Nabi Muhammad ada di hati saya. Setiap waktu dan setiap saat Nabi Muhammad ada di mata saya. Setiap waktu dan setiap saat Nabi Muhammad ada dalam sikap dan akhlak saya sehari-hari. Itu yang perlu kita terapkan. Ramai-ramai kita berlomba-lomba, jauh-jauh datang menghadiri maulid. Pas baru selesai acara maulid, bohong sama orang di luar. Mana yang kita pelajari? Inti daripada memperingati maulid Nabi SAW, kita mengikuti contoh yang baik. Walaupun kita tidak mampu mengikuti sejarah keseluruhan, tunjukkan yang terbaik. Mana yang kita mampu ikuti akhlak Nabi Muhammad, terapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang termulia akhlaknya adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya dan keluarganya. Sambil Rasulullah SAW berkata, dan akulah yang termulia akhlak terhadap istri dan keluarga. Jangan Bapak Ibu, apalagi seorang suami bertanggungjawab, kepala rumah tangga, mohon maaf, jangan akhlaknya di luar rumah lebih mulia daripada akhlaknya di dalam rumah. Itu bukan cara Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Makanya kalau ingin tahu akhlak seorang, tanya istrinya. Kalau istrinya, okey, aman. Berarti benar itu. Ini baru laki-laki yang benar. Tapi kalau istrinya berkata, stres, galau, suka marah bapak, galak. Ini berarti ada yang perlu dibereskan ini dulu. Rasulullah SAW yang paling lembut sama istrinya, yang paling mulia akhlaknya sama istrinya, bercanda sama istrinya, bahkan mandi bareng sama istrinya. Pak, sudah mandi bareng sama istri belum? Ya mandi bareng lah. Bu, bapak udah mandi bareng enggak belum sama ibu? Belum ya? Malu ya? Ya kan sunnah Rasul sekali-kali, seminggu sekali, sambil main air di kamar mandi berdua. Ya itu kan akhlak Nabi Muhammad sama Siti Aisyah. Sambil kata Siti Aisyah, Rasulullah meribut air bersama saya untuk tumbahkan kepada saya, kata Rasul. Romantis Nabi Muhammad SAW. Beda sama orang datang, Masya Allah, senyum di luar rumah, tapi seram di dalam rumah. Tak pernah mau senyum. Ayo bu, siapin kamar mandi, handuknya taruh di dalam, saya mau mandi. Jangan lama-lama. Mal istrinya kagak. Ada seorang ibu curhat sama saya. Suami saya suka marah. Apa saja, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Pernah saya bikinin kopi, tapi nampaknya saya belum rasain, kopinya terlalu pahit. Mungkin saya lupa taruh gula atau gulanya yang saya taruh sedikit. Bas suami saya minum langsung marah.
Bukan kamu. Kopi aja nggak bisa urus. Sudah kita bertahun-tahun nikah. Masa kopi kamu nggak bisa bikin? Udahlah, saya mau nikah lagi. Oi. Gara-gara kopi mau nikah lagi. Mohon maaf Bu, ini bukan hanya curhatan dari ibu-ibu ya. Ada juga curhatan dari bapak-bapak. Ada seorang bapak curhat sama saya. Syekh, mau bertanya? Boleh. Apa bertanya? Saya heran sama istri aku ini. Kenapa heran sama istrinya? Kalau pas ada acara pesta, acara pernikahan, Masya Allah jentiknya luar biasa. Pakaiannya rapi, make up, semua menarik. Parfumnya, harumannya, rakyat, seksi. Saya Masya Allah. Pas kalau udah ada acara di rumah, kayak hantu. Dah pernah rapi. Betul gak? Makanya Bu, jangan pas di saat ada acara suka rapi. Walaupun dah ada acara, jangan setiap bapak datang siang hari malah kita sambut dengan bawang putih, bawang, makanan, sayuran. Mau salaman, mandi dulu, ganti baju dulu, biar sambut bapak dengan harumannya. Masya Allah, ibu cantik sekali. Ibu mau kemana? Tidak kemana-mana Pak. Ini untuk buat bapak. Masya Allah. Insya Allah tidak nikah lagi kalau gitu. Betul kan? Makanya ibu jangan membiarkan suami ibu suka cuci mata di luar. Kenapa bapak suka cuci mata di luar? Karena mohon maaf, mata bapak ketika mempandangi ibu tidak mempuaskan. Puaskan mata bapak di rumah. Puaskan. Mohon maaf, suami sebelum menggauli istrinya, yang pertama dilihat adalah matanya. Mata lihat, wow. Baru dia pingin bertemu istrinya, mau tidur bersama istrinya. Tapi kalau istrinya bau makanan, bajunya tidak rapi, itu aja yang dipakai selama 1 minggu. Tidak pernah ganti baju. Gimana Bu? Tidak apa-apa, masing-masing punya kekurangan. Suami punya kekurangan, istri juga punya. Ayo mari kita sama-sama perbaiki. Alhamdulillah saya bersyukur. Setiap saya pulang ke rumah, istri saya mengharuskan tolong kabarin kalau datang. Sebelum datang tolong kabarin. Dia tidak suka saya mendadak datang. Buat apa? Dia berkata supaya saya siapkan diri. Alhamdulillah. Ya makanya para istri berjuanglah. Kalau istri sudah merasa tidak mampu, tidak sanggup, ikhlaskanlah suaminya. Faham dia ikhlas? Ya jadi ibu harus punya pilihan. Tak boleh ibu tidak rapi di rumah, tidak harum, tidak berpakaian enak dan manis, dan tidak boleh suaminya nikah lagi. Protes. Sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu walaupun bapak lagi sibuk di luar, pas ibu telepon, pasti bapak menyambut. Ya sayang, ada apa? Beda sama kalau bapak pas pagi-pagi bangun dimarahin sama istrinya. Bapak, udah di jam segini masih tidur. Pas begitu keluar, ditelepon sama istri. Jangan lupa belanja Pak, banyak kekurangan di rumah Pak. Langsung dimatiin. Kok dimatiin? Mati baterainya. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.
laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. InsyaAllah, kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keturunan kita insya Allah salih salihah.